Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Arif Siono di podcast Inspirasi. Kali ini saya sudah bersama bintang tamu Mbak Eli. Sebelum kita nanti berbincang, akan saya sapa dulu bintang tamu kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Mbak Eli. Selamat pagi Pak Arif. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Mana Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Semangat. Semangat, selalu semangat. Tadi sebelum berangkat, dengar jatuh Pak. Iya, kebetulan nggak jatuh sih, cuma ya ada sedikit kepleset gitu. Kan banyak aspal yang rusak, jadinya banyak kerikil-kerikil yang udah lepas. Nah di situ pas turunan kebetulan ada motor di bawah, jadinya saya berusaha menghindar, malah saya jatuh sendiri. Iya. Perjalanan dari sekolah ke sini berarti. Iya, perjalanan dari sekolah ke sini sehingga tadi agak telat karena saya harus ganti baju dulu. Lalu di sini udah banyak debunya Pak. Mohon maaf ya Berarti Pak. enak belet-beletnya ini ya? Enggak, debu-debu. Oh, debu. Karena ini kan di mana itu namanya kayak di jalan gitu. Oh, berarti bahasa Jawanya kugsep ya? Ya enggak, ya rubuh berarti Pak. Jatuh. Jadi jatuh di jalan ya teman-teman, bukan jatuh di hati. Wah, Iya, Oke. itu Pak. Alhamdulillah walaupun sampai jatuh untuk berkorban perjalanan sampai sini, tapi panjenengan sekarang sudah di sini, sudah duduk, sudah ayu lagi. Iya, terima kasih Pak. Oke. Sudah siap ya hari ini untuk berbagi dengan kita semua? Iya, sudah siap. Ya, kemarin kita juga sempat ke sekolahnya Meli dengan teman-teman. Terus saya melihat di sekolah itu ada sesuatu yang menarik dan belum dari kemarin belum ketemu di sekolah lain ini kita melihat. Nah, panjenengan kemarin kasih nama pojok baca. Iya, betul Pak. Kasih tahu itu kita pengen ini belajar membuat pojok baca ataupun itu program pasti di sekolah. Ya, jadi pojok baca itu bermula ketika kita mempunyai beberapa buku cerita. Biasa kalau di TK itu kan kita untuk bercerita medianya menggunakan buku. Nah, kemudian kita kesulitan untuk menyimpan buku baca tersebut, buku cerita tersebut. Kemudian sebentar, anak TK udah bisa baca Bu? Sudah Bapak, buku bercerita. Kalau yang namanya membaca itu untuk anak TK itu ada beberapa Pak, membaca gambar, membaca huruf, membaca angka. Gambar itu bisa dibaca ya? Ya, kita berusaha, itu bagian dari literasi anak, bahwa ini gambar apa, anak bisa menyebutkan, itu bagian dari literasi membaca gambar. Nah, dari kesulitan kita ketika menyimpan buku yang sekiranya mudah dibaca, dijangkau oleh anak, kita berinisiatif membeli rak buat buku-buku kayak gitu, menyimpan. Nah, anak juga raknya tidak terlalu tinggi agar mudah dijangkau oleh anak. Kemudian kita perlu tagline nih, maksudnya masa cuma rak aja kayak di pojok seperti itu. Nah, kita membuat apa sih tulisan yang menarik buat anak, kata-kata yang unik kayak gitu, yang kira-kira bisa direkam oleh anak-anak. Kemudian kita dewan guru saling memberikan ide. Nah, tercetuslah pojok baca itu. Jadi nama pojok baca gitu. Iya. Posisinya harus di pojok ya. Sebenarnya itu kemarin baru saja mau saya ganti namanya teras baca, karena itu kan nggak di pojok. Nah, itu kan posisinya di teras ya. Nah, kayaknya kalau teras baca lebih unik lagi kayak gitu. Mungkin suatu saat nanti kalau misalnya sudah ada sesuatu yang mendukung terbentuknya teras baca, nanti kita akan ganti teras baca. Nah, di teras baca itu, di pojok baca itu, kita manfaatkan space yang ada karena memang ruangan khusus buat itu nggak ada. Jadi kita memanfaatkan terasnya. Biar lebih enak lagi, nggak di lantai, anak-anak kita kasih karpet. Kemudian ada meja-meja kecil. Kemarin kebetulan pas Pak Arif di sana kan sudah selesai, jadi mejanya sudah kita kembalikan ke posisi yang semula. Berarti biasanya kalau ada anak-anak ini buku juga berantakan di meja-meja. Iya, otomatis buku, namanya anak-anak kita pasti mereka asik sekali itu ketika memilih buku, aku mau yang ini, aku mau yang ini kayak gitu. Nah, saking asiknya mereka itu lupa untuk mengembalikan. Nah, kita harus selalu memang ya, kita tugasnya guru ya, harus selalu mengingatkan kalau sudah selesai dibaca, silakan dikembalikan ke tempat semula, dirapikan kembali. Dan anak TK itu mengerti ya? Mengerti. Mau ngambil, membuka, mereka membaca,
kembalikan lagi. Iya, ketika sudah sampai di selesai di pojok baca, jadi itu kan programnya kokurikuler ya Pak. Ya, jadi ketika anak sudah istirahat, sudah makan, sudah maksudnya sudah bermain, kita arahkan ke situ. Ketika sudah selesai kan berarti waktunya masuk. Nah, kita memberi pijakan. Ayo kita masuk, mau pulang, sebelum pulang silakan dikembalikan ke tempat semula. Jadi anak-anak sudah otomatis. Anak ini di TK Panjenengan maksimal umur berapa? Maksimal berarti 7 tahun. 7 tahun harus sudah lulus ya Pak ya. Lulus dan dia lanjut ke sekolah SD, SD. ya. Oke. Anak umur maksimal 7 tahun ini sebetulnya sudah bisa diarahkan untuk mengerti perintah ya. Iya. Menurut guru ini ya. Karena ketika di pojok baca misal tadi anak ini ngambil buku, dilihat ataupun dibaca, dikembalikan dan itu perintah nanti anak nuruti seperti itu ya. Oke. Betul, Pak. Nah, saya penasaran dengan tadi membaca gambar. Ini kan ada nih buku-bukunya di sini. Iya. Baca gambar itu gimana sih? Nah, begini Pak. Nah, ini kebetulan ini adalah buku. Ya? Iya, ini adalah buku dari orang tua murid kemarin. Jadi kita kan, jadi di pojok baca buku dari orang tua semua ya? Awalnya kita mempunyai pojok baca itu buku cerita itu dari sekolah yang mengadakan. Tapi lama kelamaan buku namanya buku sering dibuka kan rusak. Nah, kita bagaimana cara pengadaan buku yang mungkin jauh di luar ekspektasi kita kayak gitu. Akhirnya kita memberikan memberikan peluang kepada aset kita yaitu wali murid untuk berkontribusi di sekolah kita. Nah, gimana caranya mbaknya? Nah, kita dalam momen seperti apa? Nah, ketika akhir tahun kita biasanya kan kalau sekolah-sekolah itu meminta kenang-kenangan dalam bentuk materi atau barang. Nah, ini penting nih. Saya untuk saya mintanya buku cerita. Jadi saya sampaikan ke wali murid untuk padahal wali murid Bu Guru kenang-kenangannya berapa kayak gitu. Oh maaf untuk kenang-kenangan kita tidak pakai nominal, kita pakainya buku cerita gitu. Monggo ibu-ibu semuanya untuk memberikan kenang-kenangan buku cerita kayak gitu. Mencari sendiri. Terus ceritanya bebas. Jadi buku cerita apa Bu? Bebas silahkan. Atau buku-buku yang lain. Wawasan. Iya betul. Bisa ya? Fabel atau yang keislaman atau kalau kita kan mayoritas agamanya Muslim ya. Jadi mereka ini contohnya yang Muslim. Kalau ini yang anak. Nah, ini sebenarnya kemarin ada sedikit miss ketika saya kan menginginkan untuk ukuran bukunya. Nah, untuk anak-anak bukunya lebih baik yang besar dan berwarna gambar. Tapi katanya wali murid saya itu pesannya lewat online dan mungkin kurang teliti dalam membaca ukuran. Jadi datanglah yang sekecil-kecil ini. Yang ini berarti. Iya. Sebenarnya sudah mau diganti katanya wali muridku, saya nggak enak sekali mau diganti aja bukunya. Tidak usah mas, saya bilang kayak gitu. Berarti ekspektasi yang belinya ini besar gitu ya. Iya. Bisa buat kayak gini ya. Iya betul. Kalau yang di sekolah kan ukurannya KPS tuh yang besar. Nah ini ada yang saking nggak enaknya, saya ganti aja lah Bu, nambah 1 kayak gitu katanya. Ini membaca gambar ini contohnya seperti ini. Yang mana ya? Ini yang itu ada ya mungkin ada ya. Sapi Bani Israel. Bu ini ada gambar bisa aja namanya anak TK ini gambar kerbau atau gambar apa kayak gitu kan. Nanti kita memberikan pijakan, memberikan pengetahuan baru. Oh ini bukan sapi, ini gambar apa namanya? Gambar kerbau ini gambar sapi. Terus ini orang-orangnya nanti juga dibaca. Kayak gini kalau anak-anak murid saya ini masih pengetahuannya masih Muhammad. Karena Muhammad sama Allah gitu. Bu, itu kalau yang di cahaya itu biasanya Nabi Muhammad sama Allah ya. Terus kita beri pengetahuan, ayo kita baca. Ini ternyata bukan cuma Muhammad sama Allah. Jadi ini ada Musa kayak gitu, Pak. Nah, kita berbicara lagi kalau Nabi itu memang tidak boleh digambar secara visual ya. Jadi hanya sebuah tulisan saja kayak gitu, Pak. Oke, berarti baca gambar dari gambar itu sebenarnya bisa cerita tergantung daripada pengetahuan sang guru ya. Iya betul Pak. Gitu. Nggak harus baca ini ceritanya di sini dibaca. Gitu. Enggak, iya. Anak-anak juga suka melihat gambar. Ya mereka membaca dengan pengetahuannya mereka dulu Pak sebelum kita kasih tahu pemahaman. Ini bacanya seperti ini. Tapi nyambung ya. Anak-anak itu kan maksimal usia 7 tahun. Iya. Dibacakan ini kan cerita Nabi namanya cerita Nabi itu kan umum ya.
untuk orang dewasa bisa, untuk anak kecil bisa. Tapi bahasa orang dewasa kayak gini gimana cara guru menyampaikan atau tadi itu Ya, menyampaikan ke anak dengan bahasa anak atau bahasa gimana itu? anak. Iya, tetap dengan bahasa anak. Ini maksudnya misalkan ada kata-kata ya baru atau kosakata Hmm, baru, kita sampaikan dengan bahasa anak. Jadinya anak lebih memahami isi cerita tersebut. oke, bahasa anak. Berarti bahasa keseharian anak juga. Iya, yang mudah dimengerti oleh anak. Oke, guru paham benar ya. Anak ini dengan bahasa seperti ini akan mengerti Iya, gitu. kita harus menganalogikan bahasa dengan keseharian anak-anak kayak gitu. Hmm, Ini kan banyak sekali cerita-cerita kayak fabel. Fabel kan biasanya di situ ada isi pesan dari cerita tersebut. Nah, kita sampaikan di situ. hmm, Termasuk juga ini sapi Bani Israel, terus itu ular. Ini semakin kita sudah banyak sekali buku cerita yang didapatkan dari wali murid, Pak. Nah, itu sangat hmm. sangat membantu kami dalam memperkaya bacaan bacaan anak. Oke, jadi teman-teman ini satu poin yang bisa saya ambil ketika kita minta kenang-kenangan kepada murid atau wali murid yang selesai. Ini nggak harus selalu dengan meminta uang ya, tapi Ya. bisa diminta dalam bentuk buku seperti ini. Ini contohnya Mbak Eli sudah melakukan dan sampai ada wali murid yang mau mengganti, padahal yang namanya memberikan nggak ada yang salah ya, Iya, betul. kayak gitu. Tapi dia nggak enak gitu. Berarti saking maunya dia memberi kayak gitu dan tahu kalau wali murid ini berarti tahu kalau ini bakal dibaca dan bakal bermanfaat Iya, ya dalam betul. tanda kutip. Nanti kalau dibaca anak-anak mengerti mungkin harapannya dapat pahala ya Pahala kayak gitu, jariah, betul, dapat Bapak. jariah gitu. Iya. Jariah itu kebaikan lah bahasa dunia itu akan datang. Nah harapannya itu. Nah, ini positif banget ini ya, positif banget bisa untuk belajar kita atau untuk kita apa meniru ya suatu saat karena ya saya ya Pak Eli juga di sekolahan ini Pak Rian gitu ya, nanti mintanya jangan cuma uang gitu buku ini buku untuk sekolah. Iya, selain membawa manfaat untuk sekolah, jadi koleksinya lebih banyak, Ya, juga untuk anak-anak juga bermanfaat oke. sekali. Dan untuk yang memberi juga kalau Dan ada kemungkinan ya udah ngasih buku ngasih uang ngasih apa gitu ya. Yang seneng sama bu guru nih iya, betul Pak. gitu ya. Oke, ini dimulai dari kapan Mbak Eli di sekolahnya? Dimulai dari tahun sekitar 2018. 2018. Semenjak panjenengan di kepala sekolah di situ. Di mana Eh, TK TK Regenerator ya? PGRI Gentarsari. Kalau saya dari situ dari 2020. Ya. Oke, berarti programnya sudah lebih dulu ya. Ya, Dan sudah namanya dulu. pojok baca sudah. Belum, dulu belum ada. Kalau Namanya baca-baca apa? kan baru kemarin. Nah, Kalau kemarin-kemarin baru masih di lemari di etalase. wah Kalau itu buku baca-baca kan baru. simana nanti masih plastikan nih. Eh, Ini, ini iya. masih plastikan ini Kalau masih pojok baru ya. baca itu baru yang kenang-kenangan tahun kemarin, Bapak. Hmm, Mm. ya, ya. Jadi kita bertahap, jadi tidak semua koleksi langsung dikeluarkan di pojok baca, tidak. Jadi Oh bertahap begitu. kayak gitu. Sekiranya rak sudah Hmm, full, sudah penuh, kita apa apa ada anunya apa namanya ya kalau di TK tema ya? sesuai tematik Ada ada temanya. ada. Bukunya dikeluarkan sesuai tema atau sesuai Tidak sih, tidak. waktu. Nah, Tidak. saya masih suka dalam buku gambar-gambar Bu. Jangan-jangan ini masih usia Hanya ya, jiwanya masih anak TK ya, Pak. Ya, itu. oke. Baiklah, apa menarik sekali tentang pojok baca ini dan saya kira ini sesuatu yang positif jika tadi apa program ini diuntukkan untuk anak-anak yang memang selesai kasih hadiah dalam bentuk buku ya. Iya, betul, Pak. Itu kan tadi masuk jariah ya Iya, bahasa Islam itu sedekah gitu. betul. Dan juga saya dengar ada program sedekah itu ya di sekolah ya. Iya, betul, Pak. Setiap hari Jumat kita agendakan untuk apa? Oh, sebentar yang sedekah itu punya apa anaknya ini yang Ini sedekah ini? kalau anak-anak kan sudah pasti ketika jam istirahat Nah, kita beri apa namanya arahan kepada anak-anak. Karena kadang ada anak yang tidak membawa
lokal. Nah, kita di situ kita memberi pengarahan siapa yang mau berbagi sama temennya, ada yang tidak membawa Oh, gitu. bekal, kayak gitu. Kalau yang nggak bawa, Hmm, tetap bisa makan, tetap, tapi iya. dia nggak minta ya. Enggak, jadi Nah, dia tidak pernah minta. dikasihnya nanti siapa yang mau ngasih. Iya, iya. Oke, dan nanti yang mau anak gitu. Ada, karena kita kalau istirahat kan makannya apa membuat lingkaran kayak gitu Pak. Jadi Hmm, enak lah gitu. Ini apa? Ini punya jajanan lebih dikasih ke temennya. ya. Itu bagian daripada pelajaran anak untuk Untuk berbagi berbagi ke bersama. sesama. Iya. Karena yang saya tahu anak kecil itu, ini punya saya. Nggak boleh ditinggalin. Egosentris ya Pak ya masih ya. Egonya luar biasa. Mm, Dan kalaupun itu punya orang, kalau dia suka ya punya mm, dia gitu kan, iya. nggak boleh diminta ke orang lain. Nah, berarti dengan pelajaran apa berbagi itu, guru menanamkan apa ya sifat peduli terhadap orang lain ya, Betul terhadap Bapak. sesama itu Iya. ya. Oke. Selain dengan cara sedekah, ada cara lain mungkin berbagi ke sesama, ke orang di luar sekolah, anak-anak Kalau pernah yang nggak? kalau yang itu belum Pak. Paling Hmm. ketika ada yang sakit itu kita tunggu ke rumah. Hmm. Berarti ini yang sakit. Untuk yang programnya ini kita melibatkan wali murid. Jadi ada apa Oh, pemberian program jenguk dengan wali murid. bukan yang sedekah itu Oh, Pak. sedekah. Nah, Oke. yang sedekah itu. Jadi kita kan ada jadwal tiket gitu ya Pak. Oke. Nah, nanti di setiap hari Jumat nanti per kelompok tiket membuat jajanan atau makanan bergizi lainnya. Setiap Jumat, Setiap Jumat ya, ibu-ibu ibu-ibu masak. masak dengan Ya. bu guru apa? Enggak, Masak. bu guru tetap di Oh, sama berarti anak-anak ke di sekolah sekolah Pak. sudah dalam bentuk Sudah masakan. bentuk masakan kayak Oke. gitu. Nanti tinggal dibagikan ke anak-anak. Nanti Dibagikan ke anak-anak. nanti kita beri pengetahuan sama anak teman-teman hari ini yang berbagi nih, misalnya ada Pak Arif, ada Itu Pak setiap Erin, Jumat ya? setiap hari Wah, setiap Jumat. Jumat kita boleh main ini ke Iya sekolah. boleh. Harusnya hari ini tadi saya tidak ngecek bedanya apa. Kemarin Oke. buah, terus sebelumnya ada kacang hijau. Gitu. Dan itu rutin setiap Jumat, Nanti program ibu-ibu dibagikan kepada anak-anak. anak-anak ini. Sebelumnya sih sebenarnya ada, cuma kan itu dari guru yang menyelenggarakan. Cuma untuk mulai tahun ini saya ingin melibatkan wali murid dalam itu berbagi setiap Jumat berkah. Oke, berarti program sedekah ini memang rutin dilakukan di sekolah, nggak cuma dengan anak, tapi dengan orang tua juga ya, Mbak ya? Ya, saya melibatkan orang tua. Orang tua. Dan setiap Jumat, orang tua ini dilibatkan untuk bersedekah, giliran ya, Giliran. giliran, apa, setelah itu dibawa ke sekolah untuk berbagi Iya, dengan, berbagi makanan sehat dengan oke. anak-anak. Itu harapannya apa sih dari pihak sekolah? Ini melibatkan orang tua soalnya. Ya, ini melibatkan orang tua berarti kan istilahnya biar wali murid juga lebih aware ya terhadap kesehatan, makan makanan sehat. Jadi kenapa saya melibatkan wali murid pada program ini karena biar wali murid juga lebih aware terhadap kesehatan anak-anak mereka, bagaimana cara memberikan makanan yang sehat, tidak hanya enak tapi sehat. Karena sekarang banyak sekali makanan terutama jajanan anak-anak yang anak-anak itu suka enak katanya, tapi kan belum tentu nilai gizinya ada, nilai sehatnya ada. Kemudian agar anak-anak apa wali murid juga lebih peduli terhadap kesehatan anak-anak Oke. mereka sendiri. Gitu. Dan ya, yang terpenting ini kan berbagi Iya. di sekolah gitu. Dari sekolah ada dorongan atau motivasi yang mendukung mereka, sehingga mereka bisa berbagi di luar mungkin ya. Iya, iya. Harapannya juga seperti itu Pak. Jadi ketika anak-anak mereka sudah lulus di TK dan sedekah itu tidak berhenti ketika anak-anak mereka lulus. Terus Mudah-mudahan putus kan nggak iya begitu kan kan? tidak ya. Harapannya mereka tetap bisa berbagi di lingkungan lain, lingkungan sekitar yang membutuhkan atau mungkin tetangga-tetangga yang mungkin membutuhkan, jadi mereka bisa berbagi di situ. Karena diajarkan kepada orang tua ini kan berbagi makanan kepada Iya, anak-anak ya. iya. Mungkin itu yang paling simpel dan tapi penting ya bagi makanan itu Iya, ya. Berbagi makanan ke orang yang butuh, apalagi di sekitar kita, perlu banget ya. Iya, betul, Pak. Karena memang ya ketika kita mampu berbagi kan ada di situ ada pahala, ada kepuasan tersendiri, ada kebermanfaatan kita sebagai makhluk sosial saling berbagi. Oke, oke. Oke, baiklah Mbak Eli, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada orang tua yang Iya. sudah berbagi kepada
anak-anak yang di sekolah atau guru? Kami guru TKPG Sari mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada wali murid atas dukungan dan supportnya telah berbagi kepada kami ini buku cerita. Ini sangat bermanfaat buat kami, akan menambah menambah referensi, menambah koleksi kita untuk TKP Kita Sari, juga untuk anak-anak lebih bersemangat lagi membaca buku-buku yang baru. Ketika ada buku baru, pasti anak-anak lebih suka lagi, lebih senang, lebih semangat lah, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk berbagi hari setiap hari Jumat juga perlu ucapkan terima kasih. Ternyata wali murid sangat mendukung program sekolah, sama artinya dengan mendukung mensupport kesehatan anak-anak mereka. Nilai gizi yang anak-anak dapatkan dari makanan sudah terpenuhi juga dari wali murid. Kami berharap dari sedekah yang orang tua berikan kepada TK akan memberikan manfaat yang seluas-luasnya, memberikan keberkahan untuk wali murid, untuk keluarga, untuk anak-anak. Amin ya, untuk semoga terhitung pahala jariah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Mbak Eli sudah hadir di acara kita dan berbagi. Ya, hari ini kita banyak bicara tentang sedekah. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan menjadi gambaran untuk sekolah-sekolah yang lain bahwa berbagi itu tidak harus selalu dengan uang, tapi dengan sesuatu yang bermanfaat itu lebih utama ya. Contoh sekolah ini kebutuhannya buku, maka dikasih buku kayak gitu. Selalulah punya inspirasi agar bisa menginspirasi. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.